Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qatri unsa wa dzakar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal 'uyun wa qdi 'anna rabbana kullad duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdi bihil khaira wa nukfa kulla syarr. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita lagi dalam majelis ngaji, majelis yang sangat dicintai oleh Allah, majelis yang sangat dicintai oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai kaum muslimin dengan ikrar syahadat asyhadu an la ilaha illallah, dalam ikrar tersebut mengandung unsur bahwa cinta hakiki kita hanya kepada Allah, sehingga apapun yang akan merusak cinta hakiki kepada Allah siap kita kalahkan. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, kemudian ada hal yang lain mendorong untuk mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah tersebut, maka cinta hakiki kita kepada Allah menuntut untuk mengalahkan sesuatu yang lain tersebut, yang berusaha mengalahkan cinta hakiki kita kepada Allah, alias kita milih sesuatu yang tetap menjaga cinta hakiki kita kepada Allah. Begitu pula dalam ikrar syahadat kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di situ mengandung ikrar cinta kita kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah.
sekian miliar manusia yang bertebaran di muka bumi, maka tidak ada manusia yang lebih kita dahulukan cintanya melebihi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga andaikan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki kita berbuat begini dan begini, kemudian ada orang lain selain yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita siap mengalahkan kehendak orang selain baginda yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur duduk dalam majelis ini berarti menampakkan, duduk di majelis ini berarti pembuktian dari cinta kita kepada Allah, dari cinta kita kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut adalah hal yang terbesar. Kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah, dikirim ke dunia, itu punya misi. Apa misinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya hidup kita ini hanya untuk menghamba kepada Allah. Rasa menghamba, siap taat apapun perintahnya, apapun risikonya, ini membutuhkan rasa cinta. Maka kadar keimanan seseorang kepada Allah itu dikaitkan dengan berbanding sama dengan rasa cinta seseorang kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang iman itu sangat cinta kepada Allah. Mereka siap mengalahkan hal-hal yang merusak cinta mereka kepada Allah. Semakin meningkat kualitas iman seseorang, maka semakin kuat rasa cintanya kepada Allah. Saking taatnya kepada Allah, maka apapun wujud ketaatan kepada Allah, maka akan dilaksanakan oleh orang beriman. Termasuk apa? Taat kepada utusan Allah. Karena taat kepada utusan Allah merupakan ketaatan kepada Allah. Taat kepada utusan Allah tidak akan terlaksana tanpa ada cinta kepada utusan Allah. Dan yang sangat menggembirakan, almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan apapun kita, entah iman yang masih lemah, entah amalan yang masih banyak kurang, tetapi nanti akan dikumpulkan dengan yang mulia baginda Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Maka tidak bosan-bosannya kita sambung lagi ngaji kita, pertemuan Ahad sore kali ini,
dalam mengkaji hadis-hadis yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengkaji hadis yang ke-36 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Al-Haditsus Sadisu was-Salasun An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu rawahu Muslim bihadzal lafaz. Hadis yang ke-36 diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang melonggarkan dari seorang beriman suatu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melonggarkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan atas orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan mudahkan atasnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seorang Islam, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa yang menapak suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali sakinah akan turun atas mereka, rahmat akan meliputi mereka, malaikat akan mengerumuni mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang amalnya memperlambat dia menuju rahmat Allah, maka kemuliaan nasabnya tidak akan mempercepat dia menuju rahmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
pada hadis ini kita dinasehati oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beradab, untuk membuat sikap-sikap yang sesuai kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong seorang hamba ketika hamba tersebut punya andil dalam Islam ataupun punya andil dengan orang-orang Islam, dalam urusan orang-orang Islam. Ketika seseorang punya andil dalam agama Islam, dalam menjaganya, dalam menyebarkannya, dalam mengurusnya, mungkin dengan cara berdakwah, mungkin dengan cara menghidupkan amalan Islami di lingkungan ia berada. Dia punya andil dalam agama Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan menolong ketika orang tersebut dalam masalah-masalah. In tansurullah yansurkum. Apabila kita hamba Allah ini punya peran menolong, dalam arti punya andil dalam menyebarkan agama Allah, punya andil dalam menjaga agama Allah, punya andil dalam menghidupkan amalan-amalan yang menjadi ajaran agama Allah, yaitu Islam, maka Allah akan menolong diri kita ketika kita ada masalah-masalah. Kemudian selain seseorang punya andil dalam ajaran agama Islam, pertolongan Allah juga dihubungkan ketika seseorang punya andil dalam menolong orang-orang Islam, termasuk yang disampaikan yang mulia baginda Rasulullah SAW dalam hadis ini. Maka baginda Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang melonggarkan satu kesusahan dari seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka Allah akan melonggarkan satu kesusahannya nanti ketika hari kiamat. Hari kiamat merupakan hari yang penuh huru-hara. Kesusahan dunia tidak seberapa berat dengan kesusahan hari kiamat. Maka ketika seseorang melonggarkan satu kesusahan saudara berimannya, satu kesusahan, maka satu kesusahan yang akan dihadapi orang beriman tersebut saat telah terjadi hari kiamat akan Allah longgarkan. Ketika semakin banyak orang beriman melonggarkan kesusahan saudaranya yang beriman, maka semakin banyak pula kesusahan di hari kiamat dari orang tersebut yang akan dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca hadis-hadis cerita hari kiamat, di mana hari kiamat orang saking susahnya, suami tidak perhatian lagi sama istri,
Orang tua tidak perhatian lagi sama anak, anak tidak perhatian lagi sama orang tua. Orang hiruk pikuk, ada orang yang tersiksa, tenggelam dalam lautan keringatnya. Ada yang begini. Banyak kesusahan-kesusahan yang diceritakan di hari kiamat. Tetapi dengan melonggarkan kesusahan orang beriman, melonggarkan kesusahan saudara kita yang beriman, semakin banyak kesusahan yang dilonggarkan, maka semakin banyak pula orang tersebut mendapatkan kelonggaran nanti dari kesusahan-kesusahan yang akan dihadapi di hari kiamat. Kesusahan tersebut ya macam-macam. Mungkin ada saudara Islam yang kesusahan urusan pakaian, ada kesusahan urusan makanan, ada kesusahan urusan tempat tinggal, ada kesusahan urusan ini, urusan ini, urusan ini. Allah berjanji kesusahan apapun, kurbatan, enggak tertentu, hanya kesusahan A, hanya kesusahan B, hanya kesusahan C, enggak tentu. Kesusahan apapun selama bukan membantu untuk maksiat, kok dilonggarkan dari orang yang beriman, maka orang yang melonggarkannya akan dilonggarkan kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Makanya terkadang ada seseorang itu melihat dosa-dosanya, harusnya di hari kiamat itu akan mengalami kejadian begini. Tetapi ternyata nanti ada orang setelah terjadi kiamat, dirinya tidak mengalami kesusahan begini. Termasuk kenapa? Amalannya ternyata ketika masih di dunia, masih hidup di dunia, dirinya suka melonggarkan kesusahan-kesusahan orang yang beriman. Ketika kita membaca hadis baginda Rasulullah, kalau orang berbuat begini, nanti di hari kiamat akan mengalami begini. Hadis Rasulullah itu pasti akan berlaku. Siapa yang akan mengalaminya? Rasulullah SAW hanya menceritakan secara umum, tetapi pasti akan berlaku. Maka bagi orang beriman selalu khawatir, jangan-jangan saya juga akan mengalami kesusahan-kesusahan itu. Karena jangan-jangan saya memiliki amalan-amalan yang menyebabkan saya layak untuk terkena kesusahan-kesusahan itu. Mungkin saya di dunia ini telah berbuat ini, berbuat itu. Jangan-jangan perbuatan ini menjadikan saya layak untuk mendapatkan kesusahan-kesusahan di hari kiamat sesuai sabda Rasulullah. Jangan-jangan saya nanti termasuk orang yang akan mengalami kesusahan-kesusahan itu. Maka enggak usah khawatir. Kesusahan-kesusahan di hari kiamat bisa diantisipasi. Caranya termasuk dengan melonggarkan kesusahan-kesusahan yang menimpa saudara-saudara beriman kita. Caranya seperti itu. Selain cara kita punya andil dalam agama Islam, kita juga punya andil dalam menolong orang-orang Islam. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kalau orang ingin hidup dunia akhiratnya mudah, maka resepnya kepada saudara-saudaranya itu jangan mempersulit. Bikin keputusan yang mempermudah. Bikin tingkah laku yang bersifatnya memudahkan.
bikin sikap-sikap yang sifatnya memudahkan. Memudahkan itu enggak harus selalu mengiyakan. Memudahkan itu enggak selalu mengiyakan. Tetapi mana yang lebih maslahat itu istilah memudahkan. Kalau orang gitu ingin gitu mendapatkan jajan tambahan, maka memudahkan itu kok selalu mengiyakan jajan tambahannya? Tidak. Karena terkadang jajan tambahannya itu, misal anaknya minta jajan tambahan, jajan tambahannya itu terkadang malah nanti mempersulit dirinya. Anaknya minta jajan tambahan. Apa jajan tambahannya? Nah, jajan tambahannya adalah ABC. Dan kita tahu jajan ABC itu akan merusak kesehatan. Maka mempermudah itu maksudnya bukan selalu mengiyakan. Kok kita turuti, ya udah nanti ada jajan tambahan ABC. Ini bukan mempermudah, karena nanti si anak kalau mengkonsumsi jajan ABC hidupnya makin sulit, yaitu kesehatannya semakin rusak. Mempermudah itu sesuai maslahat. Maslahat agamanya terjaga, dunianya tidak rusak, akhiratnya selamat. Itu cara menjaga kemaslahatan. Maka mempermudah itu, mempermudah yang pertama kali adalah urusan agama. Bagaimana mudah sholat berjamaah, bagaimana mudah untuk dakwah, bagaimana mudah untuk ngaji. Ini ada teman kita ingin ngaji, tapi karena tempatnya jauh, maka dia menjadi sulit. Maka mempermudahnya dengan cara dibonceng, misal. Ini mempermudah urusan agama. Maka nanti Allah berjanji orang yang punya prinsip mempermudah orang yang dalam kesulitan tanpa bermaksiat kepada Allah, maka hidupnya dunia akhirat akan dipermudah oleh Allah. Tetapi kalau orang itu hidupnya suka mempersulit, sebetulnya perkaranya enggak sulit tapi dipersulit, akhirnya dunia akhiratnya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu bersikap kamu akan dibalas oleh Allah. Kalau kamu bersikap mempersulit, maka kamu akan dibalas, kehidupanmu juga akan sulit. Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kita manusia lemah, punya aib, punya kekurangan, punya cacat. Maka kalau kita punya prinsip, aib itu bukan untuk disebar-sebar, untuk dikonsumsi umum. Aib yang sudah tersembunyi, tidak banyak orang tahu. Yang tahu termasuk kita. Kok kita punya prinsip bagaimana aib ini
tidak tersebar-sebar kemana-mana, maka Allah akan berjanji, karena kamu tidak menyebarkan aib yang sudah tersembunyi, maka aib kamu yang tidak banyak diketahui oleh publik, yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang, akan dijaga juga oleh Allah, tidak tersebar-sebar. Di dunia dijaga oleh Allah, di akhirat juga akan dijaga oleh Allah. Nanti di akhirat akan ditampakkan, bumi akan bersaksi, malaikat akan bersaksi, ada rekamannya. Tetapi kalau kita punya amalan menutup aib saudara Islam yang memang sudah tersimpan, tidak banyak yang mengetahui hanya sedikit termasuk kita, aib tersebut tidak kita sebar-sebarkan, maka aib kita akan dijaga oleh Allah, tidak tersebar-sebar baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ada orang itu setiap orang punya kekurangan, dan mereka berusaha menutupi kekurangan tersebut. Kalau kita tidak mengumbar, menceritakan, menyiar-nyiarkan kekurangan tersebut, maka Allah juga akan menjaga kekurangan kita. Kecuali kalau orangnya itu memang pelakunya sendiri, menyebarkan aibnya sendiri. Kekurangan dia dengan sombongnya dia sebar-sebarkan. Maka untuk memperingatkan orang-orang dari kejahatan dia seperti itu, maka kita peringatkan orang lain dari kejahatannya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Kama tadinu tudanu, selagi kamu selalu menolong hamba, maka Allah akan balas, Allah akan selalu menolong kamu. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa menapak suatu jalan, dia keluar rumah berjalan mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, memang tujuannya mencari ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal aturan-aturan Allah. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka orang tersebut akan dimudahkan untuk berjalan di jalan yang menuju surga. Orang keluar rumah berjalan di satu jalan untuk menuntut ilmu yang menjadikan dirinya kenal kepada Allah, kenal dengan aturan-aturan Allah, maka akan memudahkan orang tersebut berjalan di jalan yang menuju surga. Maka perjalanan orang yang senantiasa mencari ilmu, yang dengan ilmu tersebut dia kenal kepada Allah, kenal dengan utusan Allah, tahu aturan-aturan Allah, itu perjalanannya sangat indah, karena dia berjalan di jalan yang menuju surga. Meskipun tampaknya itu perjalanannya itu berat, perjalanan dari tempat jauh 10 km, panas-panas atau hujan-hujan, menuju majelis ilmu, mencari ilmu supaya kenal kepada Allah, supaya kenal dengan utusan Allah,
supaya tahu aturan-aturan Allah. Perjalanan yang berat seperti itu perjalanan yang indah, karena perjalanan menuju surga. Insyaallah istiqomah ngaji amali nggih. Perjalanan yang indah, perjalanan menuju surga. Kita nanti merasakannya kapan? Setelah mati. Kalau orang selama di dunia itu selalu meluangkan waktu menuju majelis ilmu, maka nanti setelah mati tiba-tiba biak dibuka oleh Allah, mudah. Ini loh jalan menuju surga. Itu tampak semua. Jalan menuju surga akan Allah tampakkan nanti, sehingga dia tinggal berjalan menuju surga. Tapi kalau orang itu berat meluangkan waktunya untuk menuju majelis ilmu, majelis supaya dia kenal kepada Allah, supaya dia kenal dengan utusan Allah, supaya dia tahu aturan-aturan Allah, itu belum ada jaminan. Mati terus tampak jalan menuju surga itu belum ada jaminan. Semoga aja ditolong oleh Allah. Tapi kalau orang senantiasa meluangkan waktu untuk menuju majelis ilmu, maka amalan ini akan dibalas oleh Allah. Dia akan mudah, jalannya terang menuju surga. Maka berkah ilmu agama ini, orang itu kematiannya banyak yang indah. Siapa orang yang kematiannya indah? Orang-orang yang punya ilmu agama. Seberapapun itu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadis ini termasuk dalil amalan ijtimai, amalan bareng-bareng. Tidaklah suatu kaum, namanya kaum itu bukan satu orang, lebih dari satu orang, bisa dua dan seterusnya. Tidaklah suatu kaum berkumpul, berarti amalan bareng-bareng. Fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid. Ataupun tidak harus masjid, di salah satu rumah di mana rumah tersebut digunakan fasilitas rumah tersebut sebagai fasilitas mendekatkan diri kepada Allah. Kalau istilahnya ya enggak harus masjid, entah musola dan sebagainya. Di rumah Allah, di masjid Allah, bikin amalan apa? Yatluna kitaballah. Mereka membaca kitabullah. Apalagi yang dibuat? Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling mempelajari kitabullah. Di masjid membaca Al-Quran bareng-bareng, ataupun mengkaji Al-Quran bareng-bareng, atau mengkaji ilmu yang bersumber dari Al-Quran bareng-bareng. Karena ini amalan bareng-bareng, ini amalan yang menyebabkan Allah suka, yang menyebabkan pertolongan Allah. Yadullah ma'al jamaah. Ketika ada jamaah,
bikin amalan bareng-bareng, amalan perintah Allah. Ini bukan jamaah kemaksiatan, tapi jamaah ketaatan. Maka yadullah, pertolongan Allah akan turun atas mereka. Maka termasuk untuk mendatangkan pertolongan Allah adalah bikin amalan bareng-bareng, dakwah bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, zikir bareng-bareng, kerja bakti, membersihkan lingkungan bareng-bareng, membantu saudara yang terkena bencana bareng-bareng. Ini amalan yang akan memudahkan cepatnya datangnya pertolongan Allah. Maka orang yang ngaji bareng-bareng, nazalat alaihimus sakinah, sakinah akan turun atas mereka. Termasuk makna sakinah itu ketenangan hati. Orang yang punya amalan ngaji bareng-bareng itu akan Allah kasih sakinah. Miskin ya hatinya tenang, kaya ya hatinya tenang, sebab ketenangan yang diturunkan oleh Allah bukan sebab kekayaannya. Karena apa? Ketenangan itu sebab ketenangan yang dianugerahkan oleh Allah. Karena yang duduk di majelis ngaji bareng-bareng bukan sekedar orang kaya, tetapi orang miskin juga. Tetapi semuanya dapat ketenangan dari Allah, ketenangan yang bukan sebab harta, ketenangan dari Allah. Sehingga kaya pun tenang hatinya, miskin pun tenang hatinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diguyur rahmah, diguyur rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupannya sejahtera. Sejahtera itu bukan mesti hartanya banyak, bukan mesti fasilitas semuanya ada. Tidak. Ada orang yang fasilitasnya itu banyak, tetapi dirinya merasa tidak sejahtera, hatinya tidak tenang. Karena yang mendatangkan ketenangan, yang menciptakan ketenangan bukanlah fasilitas-fasilitas, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenangan hati, kesejahteraan Allah akan kasih kepada orang yang punya amalan suka ngaji bareng-bareng. Suka ngaji bareng-bareng. Maka sahabat, kehidupan para sahabat, kalau kita cerita, membaca cerita kehidupan Rasulullah bersama para sahabatnya, ada sahabat Rasulullah SAW itu dijuluki Ashabus Suffah, orang-orang yang mendiami Suffah. Suffah itu salah satu bagian dari Masjid Nabawi. Ada yang disebut Suffah. Ibaratnya ada emperan serambi itu dinamakan Suffah, disebut dengan Suffah. Orangnya itu miskin-miskin. Mereka makan, kalau hari itu ada orang yang rajin bersedekah, maksudnya banyak orang bersedekah, maka makan mereka bisa 2 kali atau bahkan lebih. Tapi kalau saat itu orang-orang sedang rizkinya hanya cukup untuk makan diri dan keluarganya, ya terkadang mereka makan cuma sekali atau bahkan gak makan. Orang-orang Suffah itu. Tapi mereka gak ngemis-ngemis. Mereka gak ngemis-ngemis.
Mereka mendiami salah satu bagian Masjid Nabawi yang bernama Sufah itu, termasuk karena mereka ingin konsentrasi penuh. Sewaktu-waktu baginda Rasulullah SAW berada di masjid, mereka bisa menyertai baginda Rasulullah SAW. Saat orang-orang sibuk bertani, saat orang-orang sibuk berdagang, ketika Rasulullah SAW kok di masjid, mereka bisa menyertai Rasulullah SAW. Entah untuk berzikir, entah untuk mendengarkan nasihat Rasulullah dalam majelis ilmu dan sebagainya. Maka orang-orang sufah kita baca seperti dalam fadilah Quran, itu mereka terkadang itu pakaiannya cuma bisa menutup aurat yang wajib saja. Mereka hanya punya sarung. Sarung ini bisa menutupi antara pusat sampai lutut. Dan memang nggak punya pakaian yang lain, saking melaratnya. Tetapi keadaan seperti itu nggak menjadikan hatinya itu hampa, gersang, menjadikan pikirannya stres sehingga ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Itu nggak ada. Nggak ada. Sahabat Rasulullah seperti itu nggak ada. Tenang hidupnya, makan alhamdulillah, makan sekali alhamdulillah, makan dua kali alhamdulillah, nggak makan pun alhamdulillah. Nah kok bisa seperti itu? Ya karena mereka sedang tenang itu. Oh, namanya orang tenang tuh adanya itu enak gitu. Pikirannya itu longgar. Ketika orang tenang itu pikiran tuh longgar. Gitu. Bisa minum es, ya alhamdulillah. Enggak bisa minum es, ya alhamdulillah. Karena apa? Dia tidak dibebani oleh tuntutan minum es. Hatinya sedang longgar, hatinya sedang enak. Ketika seseorang hatinya tidak terbebani, tidak punya fasilitas dunia, maka ketidakadaan fasilitas dunia itu enggak menjadi beban hatinya, enggak menjadi beban pikirannya. Enak gitu. Adanya ya apa? Alhamdulillah, syukur. Kenapa? Dia bersyukur, dunia itu enggak jadi beban pikirannya. Dia bersyukur karena masih bisa mengamalkan perintah Allah. Ashabus Sufah itu selalu bersyukur. Alhamdulillah, kenapa? Bisa menyertai Rasulullah ngaji. Alhamdulillah, kenapa? Bisa menyertai Rasulullah SAW zikir. Kamu enggak terbebani dengan tidak punya fasilitas dunia? Tidak. Karena apa? Ya memang fasilitas dunia tidak menjadi beban mereka. Seperti itu. Akhirnya tetap bisa bersyukur. Tetapi kalau seseorang itu fasilitas dunia itu jadi perhatian utama dia, ketika tidak ada fasilitas dunia menjadi beban pikiran, menjadi beban hati dia, maka meskipun dia bisa zikir, meskipun sesaat, meskipun dia bisa ngaji, meskipun sesaat, tetapi mau ngucapin alhamdulillah itu tidak terpikirkan, karena pikirannya terbebani dengan beban tidak adanya fasilitas dunia yang dia utamakan. Maka untuk bersyukur, alhamdulillah Allah masih dikasih, Allah masih ngasih kesehatan. Itu juga nggak terpikirkan, karena fokus pikiran hatinya adalah fasilitas dunia. Maka nikmat-nikmat yang lain, bahkan nikmat yang paling utama, nikmat agama itu sulit menjadikan dirinya mengucapkan alhamdulillah. Wahafathumul malaikah, orang yang punya amalan ngaji bareng-bareng akan selalu mudah menjadi taat. Karena apa?
berkumpul bergaul dengan malaikat. Meskipun kita gak lihat langsung malaikatnya, maka kita rasakan orang yang biasa ngaji bareng-bareng itu secara umum lebih mudah taat kepada Allah daripada orang yang gak pernah ngaji. Termasuk rahasianya apa? Orang kalau biasa ngaji itu biasa ditemani malaikat, maka sifat malaikat itu akan nular sedikit atau banyak kepada orang tersebut. Apa sifat malaikat? Malaikat itu sifatnya taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Gak pernah bermaksiat. Apa yang diperintahkan Allah selalu dikerjakan. Itu sifatnya malaikat. Maka orang yang rajin ngaji bareng-bareng itu secara umum orang yang taat. Orang kok beling secara umum itu biasanya kalau kita bicara secara umum, melihat secara umum, nanti nggak punya amalan ngaji bareng-bareng. Meskipun ngantuk-ngantuk, ya. Lah kalau ngantuk ini bukan sifat malaikat, ya toh. Itu sifat manusianya, ya toh. Karena malaikat itu nggak makan, nggak minum, nggak nikah, nggak tidur. Kalau manusianya ya makan, minum, nikah, tidur. Makanya termasuk kalau kita ingin anak kita itu mudah taat, istri kita mudah taat, sering-seringlah diajak kumpul bareng untuk ngaji. Termasuk bikin amalan taklim di rumah. Anaknya diajak duduk, istrinya diajak duduk, ngaji, dibacakan firman Allah, sabda Rasulullah. Itu termasuk amalan terapi secara ruhani supaya mereka mudah punya sifat taat. Karena majlis-majlis seperti itu akan didatangi malaikat, mereka supaya ketularan sifat malaikat. Tapi kalau istri kita, anak kita nggak pernah ada jadwal ngaji bareng-bareng, yang semula mudah diatur, nanti lama-lama nanti ngerengkel. Gitu. Ayo Tony, moh budal dhewe. Ya gitu. Gitu. Budal dhewe kono. Aku tak shopping wae. Bisa gitu. Bisa. Salah siapa? Salah kita. Salah kita. Padahal itu ngaji itu di sini nggak disyaratkan harus 1 jam, 2 jam, enggak. Tetapi ya toh, meskipun berapapun itu kita luangkan waktu untuk duduk bareng-bareng, entah bersama keluarga, entah bersama teman, untuk ngaji bareng-bareng. Kalau kita ingin kita dan teman-teman kita mudah untuk taat, kita bareng-bareng bikin amalan ngaji bareng-bareng. Kalau kita ingin keluarga kita mudah untuk taat, kita hidupkan diri kita, keluarga kita bikin amalan ngaji bareng-bareng di rumah dan sebagainya. Insyaallah nggih. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang yang bikin amalan ngaji bareng-bareng karena ini mereka ingat kepada perintah Allah. Allah berjanji kalau kita ingat kepada Allah, ingat kepada perintah Allah, Allah pun akan mengingat kita. Caranya nanti di langit sana, di kerajaan langit itu diumumkan, Pak Mustafa ini orang yang suka ngaji. Maka para malaikat itu kenal dengan Pak Mustafa. Ini Pak Mustafa ini masuk daftar absen yang ngaji amali.
maka nggak asing, malaikat itu nggak asing. Maka kepada orang-orang yang dikenal oleh malaikat, gitu, maka ketika orang itu berdoa, misal Pak Mustafa di tengah kegelapan malam itu berdoa, ya Allah, maka malaikat itu sudah sama kenal. Weh, Pak Mustafa sedang doa, kita amini. Amin. Karena ada malaikat itu yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mengamini doanya orang-orang yang beriman. Apalagi doanya orang yang beriman yang dikenal oleh para malaikat, maka itu cepat saja. Maka termasuk supaya caranya kita itu doa kita mudah dikenal oleh Allah, mudah dikenal oleh malaikat-malaikat Allah. Caranya kita bikin amalan supaya kita dikenal oleh malaikat-malaikat Allah, termasuk ngaji bareng-bareng. Kalau kita ingin anak kita, istri kita juga dikenal oleh malaikat-malaikat Allah, sehingga ketika istri kita berdoa, sehingga ketika anak kita berdoa, malaikat pun kenal. Weh, ini anaknya Pak Mustafa berdoa, kita amini. Itu caranya kita libatkan seluruh orang-orang tersebut ngaji bareng-bareng. Insyaallah nggih. Wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalannya lambat menuju rahmat Allah, dirinya males-males tidak beramal, gitu. Dirinya males-males tidak beramal menuju janji Allah, menuju rahmat Allah, menuju mendapatkan sakinah, mendapatkan janji Allah tersebut. Ketika amalannya lambat, maka kemuliaan nasabnya tidak mempercepat dia mendapatkan rahmat Allah. Gitu. Orang nasabnya mulia, nggak ngaji bareng-bareng dengan orang yang nasabnya biasa-biasa saja, tapi menghadiri ngaji majlis bareng-bareng, maka yang pertama kali dapat sakinah adalah orang yang nasabnya biasa tetapi amalannya dibikin. Dia bikin amalan. Maka kemuliaan nasab tidak mempercepat seseorang menuju rahmat Allah, menuju janji-janji Allah. Mereka yang mulia nasabnya tidak bikin amalan akan kalah dengan orang yang meskipun nasabnya tidak mulia tapi bikin amalan. Meskipun seorang nasabnya tidak mulia kok bikin amalan, yang cepat mendapatkan rahmat Allah adalah mereka. Yang cepat mendapatkan janji-janji Allah adalah mereka. Apalagi kalau nasabnya mulia juga bikin amalan, maka itu lebih sempurna. Maka kita itu enggak putus asa. Meskipun kita itu nasabnya biasa-biasa saja, anaknya berarti juga nasabnya biasa-biasa saja, tetapi kok bikin amalan, maka sebab amalan inilah kita akan lebih cepat mencapai rahmat Allah, lebih cepat mencapai janji-janji Allah. Orang yang nasabnya mulia gak bikin amalan, maka akan kalah dengan orang yang nasabnya biasa tapi bikin amalan. Kalah dalam apa? Dalam menuju rahmat Allah, dalam menuju janji-janji Allah. Maka gak putus asa, siapapun nasabnya, maka semangat bikin amalan. Maka dengan membikin amalan, janji-janji Allah, rahmat Allah akan segera diperoleh. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tadi dikatakan kalau membantu saudara muslim, maka menolong saudara muslim, maka zakat akan ditolak. Tetapi itu masuk kita membantu anak kita sendiri yang sedang mondok, kita untuk kebutuhan lantaran atau masa itu bisa.
anak kita yang masih kecil itu tanggungan kita secara asli. Kalau anak kita sudah balik, sudah mampu, tubuhnya kuat, secara umum itu balik itu sudah mampu untuk kerja, tetapi kita tolong, dah kamu ngaji saja, saya yang membiayai, maka termasuk. Tetapi yang kalau masih kecil memang masih tanggungan kita. Kalau kita nggak mendidik dia secara islami, kok malah mendidik secara yang lain islami, rusak, itu ya risiko kita. Maka di sini banyak ada orang tuanya yang masih siap membiayai meskipun anak-anaknya itu sudah usia balik. Usia balik itu secara fisik itu dia sudah dewasa. Untuk bekerja itu bisa. Untuk mengadakan transaksi karena akalnya itu sudah dianggap dewasa, itu bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi kok dah kamu ngaji saja, nanti termasuk seperti itu. Nih, ada lagi? Maka di sini menjadi motivasi bagi kita untuk mendapatkan kemudahan hidup dunia akhirat. Selain kita punya andil dalam agama Islam, kita juga punya andil dalam menolong orang-orang Islam. Jadi kita lengkapi. Juga kita memperhatikan Islam, kita juga memperhatikan orang-orang Islam. Kemudian ada amalan-amalan yang mendatangkan rahmat Allah, yang memudahkan jalan kita menuju surga, yaitu majlis ilmu. Dan ini bukan hanya sekedar dibuat sendiri, tetapi dibuat bareng-bareng. Kalau itu majelis ilmu dunia, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Daya masih juga. Bukan, maksudnya ilmu pengetahuan itu kayak sekolah umum. Sekolah umum. Kalau ilmu pengetahuan umum itu dalam rangka mengenal Allah itu kan bisa dengan berbagai macam cara. Kita membaca ayat suci Al-Quran, mengkaji ayat suci Al-Quran ini bagian dari mengenal Allah. Kemudian kita membaca kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah yang bertebaran di alam semesta, ini juga bagian dari mengenal Allah. Kalau kita belajar ilmu IPA untuk semakin kenal kepada Allah, maka termasuk. Tetapi kalau hanya belajar ilmu IPA untuk mengenal makhluk saja, maka tidak termasuk janji ini. Maka penting guru IPA mengenalkan apa yang disampaikan dalam ilmu IPA itu untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah. Ekonomi begitu pula. Ilmu ekonomi begitu pula. Dikenalkan dengan aturan-aturan Allah. Kalau kita menyampaikan ilmu ekonomi supaya orang itu berhati-hati dalam berekonomi, apa yang menyebabkan kebangkrutan, apa yang menyebabkan laba, kita kenalkan dengan aturan Allah. Kamu itu meskipun dapat sekian, tetapi kalau melanggar aturan Allah akan menyebabkan bangkrutnya ekonomi. Nah, seperti itu misal ada di sisi kayak gitu, maka itu termasuk ilmu. Banyak kan yang nggak ada sekolah. Ya makanya pentingnya kita mengajak orang-orang umum untuk dakwah. Gitu. Kalau guru-guru di sekolah-sekolah umum itu mengenal dakwah, maka gaya bahasanya jadi beda. Nah, kalau dokter gitu, kenal dakwah, gitu, dia punya pemahaman bagaimana seluruh umat ini dekat kepada Allah, mengajak umat kepada Allah, maka gaya bahasanya bisa beda.
Kalau mungkin sebelum punya perhatian kepada dakwah, gaya bahasanya ini obat diminum 3 kali. Setelah setelah makan pagi, makan siang, makan sore. Nanti kalau sudah kenal dakwah, nanti gaya bahasanya beda. Ini obat diminum 2 kali, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Misalnya nanti akhirnya pasien, wah ini Pak Dokter sudah bilang minum obatnya habis sholat, bukan habis asar, bukan habis makan, tapi habis sholat. Gaya bahasanya tadi, sehingga nanti pasien itu akhirnya rajin sholat semua. Karena apa? Obatnya itu diminum setelah sholat. Contoh seperti itu. Cuma gaya bahasanya nanti jadi beda. Orang yang sudah dikasih pemahaman bagaimana hamba termasuk diri saya dekat kepada Allah dengan pemikiran yang belum, itu nanti gaya bahasanya. Sejarah kayak gitu juga. Kalau orang belum punya pemikiran, pemahaman bagaimana dirinya seluruh manusia dekat kepada Allah, kalau menyampaikan sejarah, ya cerita saja. Cerita ini ada kejadian begini. Tetapi kalau orang punya pemahaman bagaimana dirinya manusia dekat kepada Allah, setelah cerita sejarah begini, dia akan menyampaikan kesimpulannya. Kalau orang nggak taat kepada Allah, maka akan berakibat begini. Gaya bahasanya akan jadi indah. Kalau orang taat kepada Allah, maka akan begini. Kenapa? Kenapa orang itu sengsara dunia? Maka sebabnya tidak taat kepada Allah. Ketika tidak taat kepada Allah, maka Allah kasih peringatan. Didatangkan ujian begini, didatangkan ujian begini, didatangkan ujian begini. Gaya bahasanya jadi begitu. Maka kalau gaya bahasanya itu ilmu-ilmu umum untuk supaya orang lebih dekat kepada Allah, untuk mengenal aturan Allah, maka termasuk ilmu itu. Saya dipahami, insyaallah. Mungkin Allah nanti memberi kepahaman kepada kita semua. Menjadikan asbab hidayah, bukannya seluruh kebaikan dan barokah, tertutupi seluruh kesengsaraan, kecelakaan, baik untuk diri kita, keluarga kita, teman kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, ahli kampung kita, tetangga kita, masjid. Kita tutup majelis kita dengan doa di terakhir majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.